Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ashrofi. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, kali ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah atau biasa disebut TMII. Tepatnya kita sedang berada di gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Jadi pada kesempatan pada hari ini kita ingin menjelaskan sejarah-sejarah apa saja yang ada di dalam Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan di sini karena masih dalam nuansa pandemi COVID-19, maka kami tidak diizinkan untuk terlalu masuk ke dalam ke bagian dalam dari Museum Istiqlal dan Bait Al-Quran ini. Jadi mungkin yang akan kita kupas pada kesempatan hari ini ialah yang berada di aula dari Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Untuk lebih lanjutnya, mari sama-sama kita masuk bersama. Karena kita masih berada di nuansa COVID-19 pada saat ini, maka kami hanya diizinkan untuk masuk di bagian lobi dari Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Ketika kita sudah masuk di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini, maka kita sudah disuguhkan oleh penampilan dari Ka'bah ini. Kalau kita masuk sedikit dari Ka'bah ini, maka kita akan menemukan mushaf yang cukup besar atau disebut Al-Quran Mushaf Wonosobo. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan di sini akan menjelaskan sejarah tentang Al-Quran Mushaf Wonosobo. Selanjutnya kita bahas di dalam. Baiklah, sekarang kita sudah berada di depan Al-Quran Mushaf Wonosobo, yang dimana Al-Quran ini adalah Al-Quran terbesar yang ada di Nusantara, yang dimana Al-Quran ini ditulis oleh dua orang santri yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber. Santri tersebut ialah Haji Abdul Malik dan Haji Hayatuddin, yang dimana keduanya merupakan mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Kalibeber. Penulisan Mushaf Al-Quran Wonosobo sendiri itu diselesaikan kurang lebih 17 bulan, yang dimana dimulai pada 16 Oktober 1991 sampai dengan 5 Februari 1993. Sedangkan ukuran Al-Quran Mushaf Wonosobo sendiri seluas 150 x 200 cm dan ukuran teksnya itu 80 x 130 cm. Al-Quran ini ditulis di atas kertas berukuran 1,5 meter x 2 meter, yang dimana jenis dari kertas ini ialah kertas manila kartu tiki. Sedangkan berat Al-Qurannya ialah 165 kg. Sehingga untuk mengangkat Al-Quran ini sendiri dibutuhkan 8 orang untuk mengangkatnya. Dan sampul Al-Quran ini terbuat dari kayu jati dengan penguat dari besi tahan karat. Apabila berat keseluruhan Al-Quran ini di total ialah 3 kuintal. Adapun Al-Quran ini ditulis dengan menggunakan khat nasir, dihiasi dengan iluminasi yang sederhana, ditulis di atas kertas karton manila putih, sumbangan Bapak Haji Harmoko. Beliau merupakan mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia. Adapun yang ditunjuk untuk menangani karya besar ini adalah dua orang santri yang mana dianggap mampu dan mempunyai keahlian khusus, yaitu Haji Hayatuddin. Pada saat itu beliau masih berusia 28 tahun sebagai penulis, dan Haji Abdul Malik sebagai pelukis atau ornamen, dan dibantu oleh tim pentashih atau pemeriksa, yaitu Waros Al-Hafiz. Selama penulisan Al-Quran, keduanya melakukan dalail atau puasa tiap hari selama 3 tahun, kecuali hari-hari tasyrik atau hari yang dilarang puasa. Sholat 2 rakaat pun mereka lakukan sebelum menulis untuk menjaga
agar tetap suci dari hadas besar maupun kecil. Setelah itu melakukan penulisan pada pagi hari, yaitu pukul 7.30 sampai pukul 12.30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu mereka berhenti kuliah di Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI yang sekarang berganti nama menjadi UNSIK, Universitas Sains Al-Quran. Keduanya tercatat sebagai mahasiswa IIKI Fakultas Tarbiyah. Penulisannya dilanjutkan kembali pada pukul, yaitu setelah Isya, pukul 19.30 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam proses penulisan tersebut, mereka diawasi oleh Kiai Haji Muntaha sebagai pimpinan pondok pesantren. Alat tulis yang dipakai adalah pena yang dirancang sendiri dari bambu aur, dalam bahasa Jawa yaitu pering wulung. Sebab setelah mereka mencari pena ke Surabaya dan Jakarta, tidak menjumpai alat tulis yang bisa menghasilkan tulisan setebal 1 cm. Tinta yang dipakai adalah tinta adonan sendiri, yakni tinta Cina yang dicampur dengan air teh sebagai bahan pengawet agar bisa tahan berpuluh-puluh tahun. Sementara untuk tempat tinta, mereka menggunakan mangkok dari tanah liat. Selama penulisan menghabiskan 3 pena bambu, 500 spidol, 15 kilo tinta hijau dan emas, serta 15 botol tinta ukuran minum plastik atau tinta full color yang dipakai untuk hiasan surah, surah Al-Fatihah dan tulisan Alif Lam Mim. Tepat pada tanggal 5 Februari yaitu 1993, Al-Quran ini dapat diselesaikan dan Menteri Penerangan Haji Harmoko pada saat itu secara simbolis membubuhkan huruf sin terakhir, dan Menteri Agama Republik Indonesia Tarmizi Tahir saat itu mengatakan bahwa pemerintah akan membangun baiat Al-Quran untuk menyimpan Al-Quran tersebut untuk lebih rapi lagi. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan sejarah dari Al-Quran Muslim Wonosobo yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, di mana bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Al-Quran Muslim Wonosobo ini termasuk salah satu Al-Quran atau mushaf terbesar yang ada di Indonesia, yang ditulis oleh 2 orang santri, di mana 2 orang santri ini berasal dari Institut Ilmu Al-Quran Wonosobo. Dan yang lebih istimewa lagi bahwasannya kedua santri tersebut ialah mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah. Kita semuanya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah, dan kita harus tetap bisa mengambil ibrah dari Al-Quran Wonosobo ini. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari penulisan Al-Quran Wonosobo ini tergantung daripada sudut pandang kalian menonton video sejarah ini. Saya sebagai MC undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.